Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel Gito Inspirasi, saya ucapkan salam kenal. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik, atau tepatnya saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu mengapa saya mudah kehilangan motivasi dalam melakukan sebuah kegiatan. Apakah teman-teman masih sering kehilangan motivasi, mudah menyerah, malas melakukan kegiatan, malas belajar bagi yang masih pelajar atau mahasiswa, dan malas-malas yang lainnya? Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Hingga hari ini masih banyak yang mengeluhkan dirinya sendiri mudah kehilangan motivasi. Untuk mengetahui kenapa sebabnya, sebelumnya teman-teman harus mengetahui beberapa situasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Situasi yang pertama, ketika seseorang mengerjakan sesuatu, apakah itu bidang pendidikan, apakah itu bidang olahraga, apakah itu bidang seni, bahkan apakah itu di bidang bisnis, teman-teman silahkan bertanya kepada dirinya sendiri. Ketika teman-teman mengerjakannya hanya 3 hari atau 1 minggu, dan pada akhirnya sudah merasa malas untuk mengerjakannya, menyerah untuk melakukannya, dan pada akhirnya sudah kehilangan motivasi, itu namanya masih ikut-ikutan. Jika teman-teman mengerjakannya hingga konsisten 3 bulan atau sampai 5 bulan, dan pada akhirnya teman-teman kehilangan motivasi untuk melakukannya dan menyerah, itu namanya teman-teman masih coba-coba. Tetapi pada akhirnya setelah 3-5 bulan, teman-teman menghilang, atau dalam bahasa alainya adalah muntaber, mundur tanpa berita. Itu artinya teman-teman dalam mengerjakannya adalah masih coba-coba, dan pada akhirnya menyerah dan kehilangan motivasi untuk melanjutkannya. Nah, kalau teman-teman dalam mengerjakannya itu konsisten hingga 3 tahun, tetap mengerjakannya walaupun tidak menyukai bidang tersebut, itu namanya passion. Passion itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan diri teman-teman. Bisa jadi teman-teman tidak menyukai bidang tersebut, tidak happy dengan bidang tersebut, tetapi teman-teman ingin menekuni bidang tersebut, dan pada akhirnya sampai hingga 3 tahun teman-teman masih konsisten mengerjakannya. Itu namanya ada gairah dari diri teman-teman sendiri. Dan apabila teman-teman mengerjakannya hingga 10 tahun hingga 15 tahun, itu namanya ada panggilan jiwa. Jadi perlu saya ulangin, kalau teman-teman mengerjakannya 3 hari hingga 1 minggu, itu namanya ikut-ikutan, dan pada akhirnya kehilangan motivasi dan menyerah. Kalau teman-teman mengerjakannya konsisten hingga 3-5 bulan dan teman-teman menyerah, kehilangan motivasi, itu namanya teman-teman masih coba-coba. Tetapi kalau teman-teman mengerjakannya hingga 3 tahun dan konsisten mengerjakannya, itu namanya ada gairah dari diri sendiri. Walaupun teman-teman tidak mendapatkan motivasi dari luar diri teman-teman, tidak ada motivasi dari orang lain, dan itu tidak menjadi masalah buat teman-teman, karena sudah ada gairah dari diri teman-teman. Dan itu semua tidak ada pengaruhnya. Ada motivasi dan atau tidak ada motivasi, tidak ada pengaruhnya. Dan pada akhirnya teman-teman tetap konsisten mengerjakannya karena ada goal di sana, karena ada target yang ingin dicapainya. Dan kalau teman-teman mengerjakannya hingga 10-15 tahun, itu namanya panggilan jiwa. Nah, sahabat Gito Inspirasi, kalau hari ini teman-teman masih sering kehilangan motivasi, coba cek pada diri teman-teman masing-masing.
teman-teman berada di posisi yang mana di antara keempat hal yang telah disebutkan di atas tadi? Apakah melakukannya karena ikut-ikutan? Apakah melakukannya karena coba-coba? Apakah melakukannya memang ada gairah dari dalam dirinya dan mempunyai target di sana, mempunyai goal yang akan dicapai? Sebagai contoh, kalau teman-teman memiliki gairah untuk bernyanyi dan melakukan ikut lomba audisi, apakah itu Indonesian Idol, apakah itu Indonesian Got Talent, yang tentunya penontonnya atau pesertanya itu ratusan bahkan ribuan orang. Namun ketika teman-teman dinyatakan kalah, apakah teman-teman berhenti bernyanyi? Kalau memang sudah ada gairah di dalam dirinya, pasti akan tetap bernyanyi walaupun dinyatakan kalah pada saat audisi. Walaupun teman-teman gagal menjadi juara, namun teman-teman akan tetap bernyanyi. Itu namanya datang dari panggilan jiwa. Tetapi kalau teman-teman ketika ikut audisi dinyatakan gagal dan teman-teman berhenti total, tidak bernyanyi lagi, banting setir menjadi pedagang atau jadi bengkel, itu namanya masih ikut-ikutan atau masih coba-coba. Jadi cek dulu teman-teman berada di posisi yang mana. Kalau hingga hari ini kuncinya adalah meskipun saya gagal, saya tetap melakukannya hingga target saya tercapai. Itu namanya panggilan jiwa dan tidak ada kehilangan motivasi, baik ada motivasi dari luar maupun tidak ada motivasi, tidak berpengaruh terhadap apa yang telah dimulainya untuk mencapai target yang sudah disetting. Begitu juga kalau kita melihat seorang atlet, Michael Jordan contohnya. Michael Jordan itu bermain basket sejak usia masih belasan tahun, tetapi hingga usia di atas 50 tahun atau bahkan hingga di atas usia pensiun masih tetap melakukan basket, masih menekuni bidang basket. Kalaupun dia berbisnis, bisnisnya tidak akan jauh-jauh dari dunia basket. Meskipun sudah menjadi legend, tetap akan melakukan hobinya, tetap melakukan panggilan jiwanya, yaitu menekuni dunia basket. Atau jika bila ada orang yang hobinya adalah pengembangan diri, nah ketika ada orang lain yang lebih sukses darinya karena telah belajar darinya, dia akan merasa senang karena merasa telah membantu orang lain untuk lebih sukses daripada dirinya. Bukan dia iri dan dengki karena kesuksesan orang lain, karena ada panggilan jiwanya untuk membuat orang-orang lain sukses seperti dirinya. Begitu juga dengan teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa melakukan itu semua, karena teman-teman dalam melakukan sesuatu pasti datang dari panggilan jiwanya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin coba-coba. Atau mungkin ketika masih jadi pelajar atau mahasiswa, baru kuliah 2 tahun, sudah merasa tidak cocok jurusan, sudah tidak cocok dengan situasi kampusnya, sudah tidak cocok dengan lingkungannya, dan ingin ganti jurusan dan ingin ganti kampus. Nah, apakah ada jaminan ketika dia pindah jurusan, ketika dia pindah kampus, dia akan merasa cocok di tempat yang baru, dia akan merasa cocok di fakultas yang baru? Untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu mengapa saya mudah kehilangan motivasi, coba saya akan cek dari dalam diri teman-teman masing-masing. Apakah melakukannya karena memang ada panggilan jiwa untuk mencapai target yang diinginkan, atau hanya sekedar coba-coba atau hanya ikut-ikutan? Kalau melakukannya karena panggilan jiwa, karena ada target yang akan dicapainya, maka tidak akan ada kehilangan motivasi dari teman-teman. Bahkan motivasinya akan selalu bertambah, motivasinya akan selalu naik seiring progres yang telah dicapai. Jadi temukan apa yang menjadi spirit teman-teman, segera temukan apa yang menjadi magnet teman-teman. Niscaya tidak akan pernah kehilangan motivasi. Semoga tip ini bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman. Tidak usah like dan share bila video ini tidak bermanfaat. Namun bila video ini bermanfaat buat teman-teman,
silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update video terbaru dari channel Gito Inspirasi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.